portofolio dinamis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Perpindahan jabatan fungsional jabatan ahli pertama disusun oleh Dedi Gustian Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Gustian Putra, Sarjana Administrasi Publik. Tempat tanggal lahir Pekanbaru 21 Agustus tahun 1980. Tugas saya saat ini di kantor Satpol PP Provinsi Riau. Tugas pertama saya pada tahun 2004 sampai 2008 saya bertugas di kantor Gubernur Provinsi Riau. Dari tahun 2008 sampai 2011 saya bertugas di bagian pengamanan aset bidang operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Dan di tahun 2011 sampai 2020 saya bertugas di kantor Satuan Polisi Pamong Praja bidang ketentraman ketertiban masyarakat Transmas, kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Dan saat ini pada tahun 2020 sampai saat ini saya bertugas di bidang penegakan perda kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Demikian perkenalan diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat video portofolio dinamis sebagai syarat perpindahan jabatan keahlian dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional sesuai dengan materi yang telah diberikan. Izin Pak, melaporkan kegiatan patroli hari ini. Duduk. Ya. Ini Pak, kegiatan patroli hari ini Pak. Kita hari ini melakukan patroli di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman. Sepertinya kita melihat sepanjang Jalan Jenderal Sudirman tersebut Pak, di perempatan traffic light itu adanya suatu pelanggaran terhadap Perda nomor 2 tahun 2025 pasal 11 tentang ketertiban yang berupa ketertiban sosial Pak. Jadi di situ kita lihat adanya beberapa gelandangan, pengemis dan pengamen yang melakukan aktivitas tersebut mengganggu ketidaknyamanan masyarakat sekitar dan pengendara yang melintas Pak. Untuk itu mohon izin Pak perintah. Ya, nanti kita koordinasikan dengan pihak terkait dan dinas sosial. Oke Pak. Siap. Terima kasih Pak ya. Siap. Siap Pak. Izin Pak ya. Tadi saya lihat Bapak di traffic light, ngapain tadi Pak? Oh, lagi main di sana Pak, kebetulan rumah teman di sana. Ini betul Bapak ya Pak ya? Iya Pak. Kebetulan sekali tadi Pak, saya tadi patroli, jadi saya melihat Bapak di sana. Jadi karena Bapak telah mengakuinya, tadi saya lihat Bapak membawa gitar yang ada kantongnya. Iya Pak. Kebetulan sekali, di sini Bapak terdapat suatu pelanggaran Pak, karena berada di posisi traffic light. Pelanggaran apa Pak? Sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2025 pasal 11 mengenai tertib sosial, karena menimbulkan ketidaknyamanan pada pengendara yang melintas dan masyarakat sekitar. Jadi Bapak mengerti Pak ya? Siapa? Jadi supaya Bapak tidak mengulangi lagi, saya minta kepada Bapak tolong Bapak menandatangani surat pernyataan ini. Siapa ya? Siap. Ini Pak.
kasih Pak ya. Iya, Pak. Pak. Silakan duduk Mas Denny. Ya, makasih Pak. Ada yang bisa saya bantu? Siang Pak. Nah, siang. Mohon izin Pak. Kami dari Satpol PP Provinsi berencana meminta bantuan personil Ya. dari instansi Bapak untuk kegiatan kami Pak. Itu kegiatan apa ya Pak? Kami berencana ingin penertiban gepeng Pak. Nah itu sekira kegiatan tersebut kami lakukan pada tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 10 pagi Pak. Itu ini Pak, kami menyerahkan surat permohonan. Oh ya, saya cek dulu ya Pak ya. Silakan Pak. Jadi untuk kebutuhan personil ini kira-kira berapa orang yang dibutuhkan Pak? 10 personel Pak. 10. Jadi nanti saya koordinasikan dulu bawahan saya. Siap, Dan Pak. di situ ada danternya. Ya, Nanti berarti itu butuh 1.000 tibanya tuh Pak. oke siap Pak. Oke Pak. Jadi saya koordinasi ke Bapak ya. Siap Pak. Siap Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Pagi Bapak Ridwan. Selamat pagi, Pak. Ya, maaf sebelumnya mengganggu aktivitas Bapak. Iya, Pak. Ini Pak ya. Kami mendapat informasi sebelumnya anggota turun patroli. Iya, Pak. Dari hasil patroli tersebut ditemukan pelaku pelanggaran. Iya, Pak. Setelah kami interogasi pelaku pelanggaran tersebut, jadi setelah diselusuri kami menemukan nama Pak Ridwan. Iya, Pak. Jadi makanya Pak Ridwan kami panggil kemari. Iya, Pak. Jadi setelah itu pelanggaran itu Pak ya, saya jelaskan dulu. Pelanggaran tersebut kami menjumpai pelaku di traffic light di sekitaran Jalan Sudirman. Iya, Pak. Mereka melakukan aktivitas gepeng dan pengamen. Setelah diselusuri, nah itu ternyata Bapak yang jadi fasilitasi mereka Iya, Pak. melakukan aktivitas tersebut. Jadi itu kami ingin memberitahu, menjelaskan kepada Bapak hal ini. Dan setelah kami melihat data sebelumnya, rupanya Bapak sudah 2 kali melakukan pelanggaran ini, Pak. Iya, Pak. Pelanggaran ini, yang pertama kami tidak pernah menegur Bapak, dan yang kedua kami memberi suatu surat peringatan kepada Bapak. Iya. Apakah Bapak sudah membaca surat tersebut? Bisa, Pak. Berarti ini sudah masuk kategori pelanggaran yang ketiga nih Pak. Iya, Pak. Hal yang Bapak lakukan tersebut di dalam perda melanggar peraturan daerah tahun 2025 nomor 2 tahun 2025 mengenai pasal 11 tentang tertib sosial dan pasal 29 ayat 3A, di mana situ dibunyikan memfasilitasi atau menjembatani atau mengkoordinir melakukan suatu kegiatan seperti gelandang dan pengemis dan pengamen, begitu Pak. Jadi dalam hal ini Bapak masuk terduga menjadi pelaku di sini. Adapun itu Pak, ini saya jelaskan lagi Pak ya, itu karena melanggar Perda nomor 2 tahun 2025 itu Pak, dan dalam perda tersebut berbunyi di pasal 68 ayat 1 itu ada sanksinya Pak, itu pidana tuh Pak. Nah, bunyi pidananya kurungan maksimal 6 bulan ataupun denda maksimal 50 juta rupiah Pak. Iya. Paham Pak ya? Paham, Pak. Jadi setelah itu
Untuk itu kami akan menindaklanjuti Bapak, kami masuk ke ranah pelanggaran justisi Pak. Karena pelanggaran justisi nanti akan kita tindak lanjuti dan kita akan jadwalkan kapan akan dilakukannya. Karena pelanggaran justisi ini Pak ya. Iya Pak. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan ya Pak ya. Iya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak ya atas Iya, Pak. kerjasamanya Pak ya. Iya Pak. Sama Pak. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Iya Pak. Siang Pak, baik Pak. Dalam kesempatan ini saya berencana memberikan dan menyampaikan sosialisasi kawasan tanpa rokok yang biasa kita kenal dengan TTR Pak. Nah ini apa Bapak sudah tahu tentang kawasan tanpa rokok tersebut Pak? Belum tahu. Oke, baik di sini Pak, saya jelaskan ya Pak ya. Jadi menurut peraturan gubernur yang mengatur kawasan tanpa rokok ini adalah peraturan gubernur nomor 59 tahun 2017. Dalam hal ini tempat yang ada dan dilarang bebas dari asap rokok itu meliputi Pak ya, ada beberapa tempat seperti fasilitas kesehatan, tempat proses belajar dan mengajar Pak, itu tempat playground, tempat anak-anaknya bermain, tempat ibadah, fasilitas olahraga, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang dianggap ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Di sini juga kita ada di produk itu ada kewajiban di pasal 7 berbunyi Pak, setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok. Setiap orang dilarang mempromosikan dan mengiklankan kata rokok, dan larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tadi. Selanjutnya ada kewajiban Pak, itu ada melakukan pengawasan tentang secara internal tentang tempat dan lokasi, melarang setiap orang merokok di KTR tersebut Pak, menyingkirkan asbak, memasang tanda larangan, itu melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas supervisi fasilitasi oleh supervisi di semua tingkatan pelayanan kesehatan Pak. Di sini juga di peraturan gubernur nomor 59 tahun 2017 tersebut Pak juga memiliki sanksi Pak setiap yang melanggarnya. Tapi sanksi itu berbentuk sanksi administratif non justisi Pak ya. Sanksi tersebut yang pertama adalah peringatan tertulis, yang kedua penghentian sementara kegiatan karena kegiatan, dan ketiga pencabutan izinnya Pak. Nah, apa Bapak sudah tahu dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi Pak? Oke Pak, baik Pak. Saya harap Bapak-bapak di sini mentaati peraturan yang sudah dijelaskan. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Iya Pak. Tolong itu Pak. Iya Pak. Iya Pak. Selamat siang Pak. Perkenalkan Siang, diri Pak. Pak. Iya, Pak. Ini Mr. Putra Desa Pulele Pak ya. Iya Pak. Iya Pak. Bapak dengan siapa Pak? Pak Ridwan Pak. Pak Ridwan. Jadi ini Pak ya. Iya Pak. Ini karena terjadi demo di bawah ini Pak ya. Iya Pak. Saya memanggil Bapak sebagai pimpinan demo hari ini. Iya Pak. Saya mau izin Pak ya. Iya Pak. Apakah Bapak mengetahui kapan jadwal selesai orasi unjuk rasa ini Pak? Udah tahu Pak. Belum tahu Pak ya. Tahu, Oke Pak, ini saya akan menjelaskan Pak ya. Sesuai dengan peraturan yang ada Pak ya, Iya Pak. unjuk rasa orasi tersebut itu memiliki batas waktu Pak ya. Iya. Batas waktunya akan berakhir sampai
pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Pak ya. Iya, Pak. Berhubung sekarang udah menjelang pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saya mohon kepada Bapak dan rekan-rekannya untuk dapat membubarkan demo ini Pak ya, secara aman, tertib dan lancar untuk menciptakan lingkungan yang kondusif di sekitar sini Pak ya. Siapa? Bapak paham Pak ya, mengerti Pak ya? Ya, Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak ya atas kerjasama Bapak. Ya, Pak. Hari ini saya ucapkan terima kasih Pak ya. Ya, Pak. Ya Pak. Ya, Terima kasih Pak ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Ya. Pak Iwan, Pak Roni. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di sini. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan mengenai PAM TPS terkait pemilihan kepala desa serentak tahun 2025 yang berlangsung di Kabupaten Kampar. Untuk PAM TPS nanti akan ada pengawalan dari awal sampai akhir di desa sampai ke TPS. Terakhir PAM dari TPS ke desa tersebut ada beberapa hal yang akan disampaikan. Hal tersebut akan saya sampaikan Pak ya. Hal pertama, melaksanakan PAM pengawalan kotak suara. Yang kedua, mengamankan proses pemungutan suara. Dan hal yang ketiga, penjagaan dan pengamanan proses penghitungan suara. Maka dari itu diharapkan dari Bapak sekalian yang selaku Saklimas agar dapat membantu penyelenggaraan Pilkades serentak tersebut agar dapat berjalan dengan sukses dan aman. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan Pak? Cukup jelas, Bu. Oke Pak, terima kasih atas kerjasamanya dan selamat bertugas Pak. Ya.